Film-film bertema kerajaan Korea membawa kita kembali ke masa ketika kekuasaan, adat dan konflik politik membentuk takdir banyak jiwa. 8 karya sinematik berikut tidak hanya menghibur, tapi juga memberikan gambaran tentang kompleksitas kehidupan istana di masa lampau. Dirilis tahun 2005, The King and the Clown mencatat sejarah sebagai salah satu film Korea terlaris pada masanya. Berlatar belakang masa pemerintahan Raja Yeonsan yang terkenal kejam pada abad ke-16, film ini mengikuti kisah 2 badut keliling yang datang ke ibu kota dan membuat pertunjukan satir yang menyindir sang raja. Dengan nuansa drama dan komedi, film ini mengeksplorasi hubungan antara kekuasaan, seni, dan identitas. A Frozen Flower menyoroti ketegangan politik dan seksual di akhir era Goryeo. Film ini mengangkat isu orientasi seksual dalam konteks kekuasaan, lewat kisah cinta segitiga antara raja, ratu, dan pengawal kerajaan. A Frozen Flower mungkin tidak untuk semua orang karena adegannya yang eksplisit, tetapi ia menawarkan pandangan yang jarang terlihat ke dalam kompleksitas hubungan di lingkaran kekuasaan tertinggi, di mana tugas dan cinta seringkali berbenturan dengan konsekuensi yang menghancurkan. Dirilis pada tahun 2012, Masquerade merupakan interpretasi fiktif dari periode Raja Gwanghae. Disutradarai oleh Chu Chang-min, film ini mengikuti kisah seorang raja yang nyaris terbunuh dan digantikan oleh seorang peniru yang sangat mirip dengannya. Lee Byung-hun memainkan 2 peran dengan presisi, menggambarkan perbedaan antara penguasa yang terisolasi dan rakyat yang memiliki empati terhadap sesamanya. Masquerade tidak hanya sukses secara komersial dengan lebih dari 12 juta penonton, tapi juga menyapu bersih berbagai penghargaan termasuk film terbaik di Blue Dragon Film Awards. Lee Byung-hun bahkan dinominasikan di Asian Film Awards untuk perannya yang fenomenal ini. Pernahkah Anda mendengar tentang seni membaca wajah untuk memprediksi takdir? The Face Reader adalah film yang mengangkat tema ini dengan sangat apik. Song Kang-ho, aktor legendaris Korea, berperan sebagai Nae-kyung, seorang ahli membaca rupa yang dapat memprediksi nasib seseorang hanya dengan melihat wajahnya. Kemampuan luar biasa ini membawanya ke pusaran intrik politik istana yang mematikan. Film ini seperti cerita detektif yang dibalut dengan elemen supernatural dan drama sejarah. Setiap karakter memiliki agenda tersembunyi, dan Nae-kyung harus membaca bukan hanya wajah, tapi juga situasi politik yang terus berubah. The Face Reader berhasil meraih kesuksesan box office dengan lebih dari 9 juta penonton dan memenangkan berbagai penghargaan. The Royal Tailor menghadirkan perspektif unik tentang kehidupan istana melalui mata seorang penjahit kerajaan. Film ini mengisahkan 2 penjahit dengan gaya berbeda, satu konservatif, satu inovatif, yang bersaing dalam menciptakan busana untuk keluarga kerajaan. Konflik antara tradisi dan inovasi menjadi inti utama cerita. Selain itu, The Royal Tailor memperlihatkan bagaimana pakaian di era Joseon tidak hanya soal estetika, tapi juga simbol status, kekuasaan, dan hubungan antar karakter. Film ini memberikan detail yang luar biasa tentang seni pembuatan hanbok dan tradisi berpakaian di Istana Joseon. Berdasarkan kisah nyata putra mahkota Sado, The Throne adalah salah satu film sejarah paling menyentuh dan tragis dalam sejarah perfilman Korea. Putra mahkota ini dihukum mati oleh ayahnya sendiri, Raja Yongjo, dengan cara dikurung hidup-hidup dalam peti beras selama 8 hari. Film ini tidak hanya menunjukkan kekejaman seorang raja, tetapi juga penderitaan seorang ayah yang harus membuat pilihan mengerikan demi menjaga stabilitas kerajaannya. Ini adalah tontonan yang mengharukan dan sangat kuat tentang tragedi keluarga yang mengguncang sejarah Korea. Sebuah kisah yang seringkali terlupakan namun begitu penting, The Last Princess adalah drama sejarah yang bercerita tentang Putri Deohye, putri terakhir dinasti Joseon yang dipaksa untuk hidup di Jepang selama masa penjajahan dan berjuang untuk kembali ke tanah airnya. Narasi dokumenter menyoroti bagaimana kekuasaan kolonial berusaha menghapus simbol budaya Korea dan bagaimana sang putri menjadi simbol harapan yang tersisa. Ini adalah kisah yang inspiratif tentang ketahanan seorang wanita di tengah masa-masa paling gelap dalam sejarah Korea. Terakhir, kita beralih ke medan perang yang dingin dan brutal dengan The Fortress. Berlatar tahun 1636 saat dinasti Qing menyerbu Joseon, The Fortress memperlihatkan bagaimana Raja Injo dan para pejabatnya berlindung di benteng Namhan Sansong. Di dalam benteng yang tertutup salju dan dingin menusuk, mereka berjuang untuk bertahan hidup sambil mempertimbangkan keputusan politik yang sangat berat. Apakah akan menyerah demi menyelamatkan nyawa rakyat? Atau bertahan demi menjaga kehormatan negara?
Dengan sinematografi yang indah, The Fortress menyajikan potret tragis tentang harga dari sebuah keputusan di masa perang. Nah, itu dia beberapa rekomendasi film kerajaan Korea yang paling menarik dan berkesan. Dari kisah badut istana hingga putri yang terlupakan, film-film ini membuka lembaran sejarah yang tak selalu diceritakan dalam buku. Mereka menghadirkan narasi alternatif, kadang menyentuh, kadang mengganggu tentang kehidupan di dalam tembok kekuasaan. Jadi, film mana yang paling menarik perhatian Anda? Atau mungkin ada film kerajaan Korea lainnya yang Anda rekomendasikan? Bagikan pendapat Anda di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.